Baik, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah materi kedua ya. Jadi di sinkronus itu seharusnya kita tetap muka, tapi karena saya sedang menjalani diklat, maka dengan terpaksa untuk pertemuan tatap mukanya saya ganti dengan video. Tapi semoga dari video ini esensi dari tatap mukanya tidak terkurangi dan teman-teman mahasiswa semua tetap bisa mendapatkan pengetahuan dan juga pemahaman mengenai tema dan topik yang akan kita bahas pada sore hari ini. Baik, untuk pertemuan ketiga, di sini kita akan membahas tentang disfungsi psikologi dan abnormalitas. Nah, ini kenapa kok berbeda ya? Mungkin teman-teman, kok beda Pak antara yang di RPS dengan yang Bapak jelaskan? Jadi sebenarnya begini, RPS itu adalah RPS yang masih membutuhkan pembaruan yang sampai saat ini masih saya tunggu dari tim penyusunnya. Nah, karena kalau misalnya kita mengacu kepada RPS itu, maka teman-teman akan sangat apa ya, mungkin akan lama dalam proses pemahaman mengenai konsep disfungsi dan abnormalitas, karena apalagi di UNESA ini kan mata kuliah tersebut sudah ditiadakan. Jadi mau tidak mau seperti yang saya sampaikan waktu di awal-awal dulu itu, mau tidak mau saya harus menyisipkan materi tentang abnormalitas ini ke salah satu topik dari yang akan kita bahas di pertemuan kita. Nah, oleh karena itu di pertemuan ketiga ini saya rasa karena kita masih pengantar dan masih pendahuluan, jadi saya rasa masih relevan, masih cukup dan masih sesuai untuk kita bahas di pertemuan ini. Oke, baik. Kita masuk ke materinya. Nah, sebelum kita memahami konsep abnormal, tentu kita juga harus memahami konsep tentang normal itu sendiri. Nah, kita harus paham tentang boundaries, kita harus paham tentang batasan, tentang batas normal dan abnormal itu sejauh apa. Nah, karena dengan kita mengetahui batas-batasnya, kita bisa menentukan dan kita juga bisa menegakkan diagnosa apakah yang bersangkutan atau entah perilakunya, kondisi emosi, kebiasaannya itu apakah normal atau justru merupakan salah satu yang dikategorikan terdiagnosa abnormal, khususnya menggunakan pedoman dari PPDGJ maupun di DSM-5. Nah, dari konsep abnormalitas itu juga kita akan mampu akhirnya merekomendasi perilaku-perilaku apa yang nantinya perlu untuk diberikan treatment atau perlakuan yang tepat, sehingga perilaku tersebut jika memang kadar abnormalitasnya berlebih ini bisa direduksi dan bisa berubah atau dikonversi ya, istilahnya konversi ya, dikonversi dirubah menjadi sebuah perilaku yang diterima atau lebih adaptif begitu. Nah, mungkin teman-teman bertanya, konsep normal dan abnormal itu kan dalam pemahaman orang awam kan ya ini mohon maaf ya, antara mereka yang normal, yang waras itu ya, yang seperti kita, dengan mereka yang ODGJ yang ada di pinggir jalan, yang mereka rambutnya nggak teratur, kayak nggak mandi, nggak pakai baju, intinya seperti orang ODGJ di pinggir jalan. Nah, konsep orang-orang masih sebatas itu, padahal konsep abnormal dan normal ini sangat luas, dan ini juga tergantung dengan perspektif dari mana kita melihatnya, gitu ya. Nah, saya ambil contoh begini. Kita jangan ngomongin ke psikologis dulu deh. Kita ngomongin ke fisik. Mereka yang langsing, mereka yang kurus gitu ya. Mereka yang mungkin dari bobot tinggi dan berat badannya itu ideal, mereka akan melihat orang-orang yang overweight atau underweight itu dirasa kok agak aneh gitu loh. Nah, aneh ini bisa kita kategorikan sebagai abnormal dalam perspektif mereka. Nah, karena secara umum konsepsi yang ada di tengah masyarakat kita yang dikatakan ideal itu ya antara BB dan tinggi badannya sangat pas ideal. Jadi misalnya tingginya 170. Jadi BB yang ideal itu adalah sekitar 58 sampai 62 misalnya. Nah, terus kemudian ada seorang laki-laki atau perempuan yang mungkin tingginya 170 tapi BB-nya
90 atau bahkan 100 misalnya. Nah, ini tentunya dalam konsep kesehatan, kalau misalnya kita lihat ini ya kayak tabel skala berat badan. Nah, tentunya saat berat badan itu melebihi dari konsep ideal yang ada, maka itu dikatakan abnormal atau berbeda, atau justru bisa dikatakan kalau dalam istilah medisnya berkecenderungan menimbulkan penyakit, ya enggak? Karena kalau misalnya apa namanya ya, bukan stigma tapi memang kenyataannya mereka yang memiliki overweight itu rentan terhadap penyakit-penyakit misalnya seperti diabetes atau mungkin tekanan darah yang tinggi, kemudian juga kalau di jantung itu apa, jantung koroner misalnya ya, dan penyakit-penyakit yang lain. Jadi saat seseorang itu berada di luar atau di di area yang bukan dikatakan area normalnya suatu konsep, maka dia dikatakan abnormal. Sama seperti di psikologi. Orang dikatakan normal jika apa? Nah, kuncinya ada 3 hal yang perlu kita pahami bersama. Dikatakan normal jika secara kognitif, emosi, dan juga relasi dia dapat diterima oleh masyarakat di sekitarnya. Nah, kita menggunakan ukuran masyarakat. Kenapa? Karena masyarakatlah yang menjadi penilai dari sesama manusianya. Kan manusia itu kan kita kan mempelajari manusia ya. Jadi sehingga yang menjadi tolok ukurnya adalah sesama manusia. Nah, sehingga kalau di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah lingkungan kita dicap aneh oleh mereka, berarti ada sesuatu yang nggak normal di dalam diri ini. Ada something yang ya nggak sama dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Misalnya, kalau di lingkungan sekitar orang-orangnya pada guyup, terus juga pada kalau ketemu senyum, kemudian sering menyapa. Nah, ini kalau lewat disenyumi nggak pernah balas senyum, terus juga nggak pernah kumpul, dia menyendiri, nggak mau berbaur dengan masyarakat. Nah, akhirnya kan dianggap aneh oleh orang-orang. Ini kenapa? Akhirnya nanti malah menimbulkan kecurigaan dan lain sebagainya. Nah, itulah kenapa konsep abnormal ini penting kita pahami bersama. Nah, teman-teman mungkin untuk membantu pemahaman terkait dengan konsep abnormal, itu saya akan rekomendasikan satu buku yang teman-teman bisa pelajari, bisa ditelaah gitu ya. Adalah buku Psikologi Abnormal yang ditulis oleh Jeffrey Nevitt, Spencer Ratus, dan Beverly Green. Nah, buku psikologi abnormal ini banyak kok di marketplace, teman-teman semua bisa coba cari, barangkali lagi ada budget berlebih gitu ya. Jadi silahkan dibeli karena saya rasa nggak akan rugi, teman-teman bisa menambah wawasan, bisa menambah pengetahuan juga. Apalagi teman-teman yang mungkin nantinya akan berkecimpung atau mungkin memilih rumpun klinis sebagai peminatannya. Nah, itu akan sangat berguna sekali. Oke, saya lanjutkan ya. Kemudian, nah ini untuk definisi. Nah, tentu kita namanya kita adalah kaum akademisi. Maka dalam menerjemahkan atau memaknai sesuatu, kita perlu mengacu kepada yang namanya definisi. Nah, definisi inilah yang akan membantu kita untuk memahami dengan tepat. Entah itu fenomena, entah itu sebuah situasi, entah itu sebuah kondisi yang bisa kita telaah dari kacamata psikologi. Nah, pada pertemuan ini maka kita coba pahami tentang definisi dari normalitas dari sudut pandang psikologi gitu ya. Nah, secara umum memang dikatakan normal jika fungsi-fungsi mental dalam diri seseorang itu dapat berfungsi secara akurat dan efisien. Nah, fungsi-fungsi mental itu apa, Pak? Dan apa saja? Nah, fungsi-fungsi mental itu adalah mungkin
saya mencoba mencari definisi definisi konseptualnya. Jadi fungsi mental itu lebih kepada aspek-aspek dalam diri pribadi kita ini yang memungkinkan kita untuk memproses setiap informasi yang kita dapatkan, kemudian kita olah, dan dari hasil pengolahan ini akan menjadi sebuah respon dari kita yang kita munculkan pada masyarakat atau mungkin pada lingkungan di mana kita memperoleh informasi itu. Nah, contoh di sini ada beberapa fungsi mental yang perlu kita pahami, dari fungsi kognitif, perilaku, motivasi, emosi, kesadaran diri, kontrol diri, penghargaan diri, hubungan sosial, dan produktivitas. Nah, apakah semua ini harus dikatakan akurat dan efisien, Pak, jika untuk seseorang dikatakan normal? Oke. Saya pernah ngomong di awal pertemuan dulu, tidak ada manusia itu yang bisa dikatakan normal 100%. Jadi normal itu bukan seperti hitam dan putih ya, tapi lebih seperti gradasi gitu ya. Jadi selama misalnya kita asumsikan normal itu warnanya biru. Entah birunya biru dongker, biru langit, biru laut, biru agak ke kuning-kuningan, biru agak ke merah-merahan. Tapi selama itu biru ya berarti memang masih bisa dikatakan dia normal gitu ya. Nah, sama seperti definisi ini. Jadi kognisi seseorang, pola pikirnya apakah sudah adekuat, sesuai, dan juga mampu memahami dan memproses setiap informasi dengan tepat, perilakunya bagaimana, apakah diterima masyarakat atau tidak, lalu motivasinya, apakah dia punya daya juang, ya, misalnya dia kan seorang pelajar kayak teman-teman semua, apakah dia punya daya juang untuk memperjuangkan masa depannya, memperjuangkan studinya, memperjuangkan nasibnya ke depan melalui jenjang-jenjang pendidikan yang akan dia tempuh misalnya. Kemudian emosi, tentang kestabilan emosi, regulasi emosinya, terkait dengan pengendalian emosi bagaimana, lalu terkait dengan kesadaran diri, dia ada halusinasi kah, ada wahamnya, apa ada delusinya, ilusi dan lain sebagainya gitu ya. Jadi dari semua aspek-aspek ini memang diharapkan kita semua bisa berfungsi secara akurat dan efisien gitu ya. Meskipun mungkin ada beberapa ya kendala ini, misalnya secara kognisi bagus, secara perilaku bagus, motivasi bagus, cuma emosi kadang-kadang nggak stabil misalnya. Nah, teman-teman perlu tahu, jadi emosi tidak stabil itu kita perlu buat kategori gitu ya. Emosi tidak stabil itu memang sudah menjadi karakter kita atau akibat dari sebuah situasi yang kita sedang hadapi gitu ya. Itu beda. Nah, ini misal kita baru saja kehilangan seseorang yang berharga buat hidup kita, entah itu orang tua atau mungkin pasangan misalnya. Nah, ini membuat kita secara emosional kan nggak stabil, dan memang itu hal yang wajar, itu hal yang lumrah gitu untuk kita menangis, untuk bahkan mungkin kita harus membutuhkan pelukan dari orang lain, membutuhkan rangkulan dari orang lain, bahkan mungkin kita sehari 2 hari belum selesai berduka, bahkan mungkin sampai butuh waktu berminggu-minggu untuk sembuh lukanya misalnya. Nah, itu bukan hal yang abnormal karena memang dalam situasi yang kita memang sedang kehilangan. Tapi kalau kita tidak dalam fase itu, tidak dalam situasi seperti itu, terus kita merasa sedih, kita merasa histeris, kita merasa terluka. Nah, ini berarti ada something wrong, ada sesuatu yang salah gitu loh. Ya. Jadi kita harus paham bahwa fungsi-fungsi ini haruslah akurat, haruslah efisien, haruslah adekuat sesuai dengan konteks situasi yang sedang kita hadapi. Itu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya kayak tadi yang emosional itu contohnya. Terus yang kedua misalnya di motivasi, bagian motivasi. Nah, kita sedang dalam fase kompetisi misalnya. Kita di fase kompetisi, kita mendaftarkan diri untuk ikut kompetisi itu, tapi kita nggak nyiapin apa-apa.
Kita punya mungkin ada pemikiran yang salah, atau mungkin kita terlalu percaya diri sehingga merasa pasti meskipun nggak menyiapin apa-apa pasti kita goal, nanti kita bisa lolos misalnya. Nah, penempatan motivasi itu juga penting. Nggak bisa kita selalu mengandalkan bakat misalnya. Mungkin karena kita ngerasa kita anak berbakat, jadinya kita nggak perlu persiapan. Nggak gitu juga. Kadang-kadang bakat itu jika tidak diasah akan kalah dengan mereka yang selalu mengupayakan yang terbaik. Entah mereka berbakat atau tidak, selama mereka punya motivasi, selama mereka punya energi, selama mereka punya dorongan-dorongan untuk maju, maka mereka yang berbakat ini bisa disalib. Gitu. Jadi kita juga intinya perlu mempertimbangkan aspek situasi dan konteks di mana kita berada yang sesuai dengan kondisi-kondisi fungsi mental kita. Itulah kenapa kok dikatakan akurat. Jadi akurat sesuai situasinya. Situasinya lagi happy-happy, masa kita mau nangis misalnya. Situasinya lagi nangis, masa kita mau ketawa-ketawa. Jadi kita perlu menyesuaikan dengan itu semua. Nah, misal tadi kayak juga situasinya lagi nangis-nangis, terus kita kayak yang apatis aja, kayak yang cuek lah gitu. Kita nggak mencoba untuk menjalin relasi, kita nggak mencoba untuk menghubungkan afeksi kita dengan orang-orang di sekitar kita yang mungkin butuh bantuan, gitu ya. Jadi kita akhirnya menjadi sosok pribadi yang ditangkap oleh lingkungan itu sebagai yang antisosial atau mungkin yang kurang mau bersosial gitu ya. Nah, itulah yang perlu teman-teman semua mulai mulai dipahami bahwa konteks normal dan abnormalitas itu adalah konteks di mana kita mampu untuk menerapkan dan mengimplementasikan fungsi-fungsi mental kita sesuai dengan konteks lingkungan kita berada. Kita perlu menyesuaikan dengan itu. Oke. Nah, tadi yang normal. Sekarang kita masuk ke yang bagian abnormal. Nah, untuk yang abnormal di sini, ini saya bagi menjadi beberapa perspektif ya. Jadi kita biar bisa memiliki pemahaman yang bisa dikatakan cukup lengkap dari berbagai sisi. Nah, sekarang kita ke perspektif pertama, yaitu perspektif biologi. Sama seperti di buku-buku psikologi yang lain, biasanya akan dimulai dengan konsep dari biologi, kemudian nanti masuk ke psikologi, lingkungan, dan seterusnya. Nah, di sini saya bacakan ada Wilhelm Griesinger, seorang dokter di Jerman, menyatakan bahwa perilaku abnormal berakar pada penyakit di otak. Pandangan ini mempengaruhi dokter lain di Jerman, yaitu Emil Kraepelin, yang meyakini bahwa gangguan mental berhubungan dengan penyakit fisik. Nah, sekarang coba kita pahami ya. Untuk Kraepelin dulu, teman-teman mungkin yang pernah tahu nama Kraepelin atau pernah melakukan atau mengalami itu ya, tes Kraepelin. Tes Kraepelin itu ditemukan dan dirancang oleh Emil Kraepelin. Fungsinya untuk apa? Pada awalnya untuk mengetahui permasalahan-permasalahan kognitif yang ada pada diri seseorang. Nah, dulu itu di masanya Emil Kraepelin ada sebuah gangguan yang sekarang sudah berganti nama gitu ya. Nama awalnya ini adalah demensia precox. Istilah demensia precox ini sekarang sudah nggak ada lagi. Tapi kita perlu tahu bahwa demensia precox ini adalah sebuah gagasan awal dari munculnya sebuah konsep gangguan psikologis yang bernama skizofrenia. Sebuah kondisi di mana demensia ini kan kemampuan fungsi otak ya, kemampuan kognitifnya. Di mana kemampuan kognitif seseorang ini terpecah. Yang menimbulkan
realitas yang alternatif. Kalau misalnya bahasa-bahasanya Avenger ya, kalau misalnya yang pernah nonton Avenger. Jadi kalau mereka yang mengalami demensia precox, mereka akan merasakan dan mengalami suatu peristiwa yang bernama alternate reality. Mirip seperti itu. Jadi antara realita yang sekarang sedang mereka jalani, yang benar-benar sedang mereka alami, dengan realita yang ada dalam pikiran mereka bahwa mereka sedang melakukan atau sedang mengalami hal-hal yang tidak mereka alami secara nyata. Nah, semua itu dulu sampai sekarang pun tetap ya, ada kajian bahwa demensia precox aka schizophrenia ini merupakan sebuah kondisi gangguan yang dipengaruhi oleh biologi. Terlepas apakah itu dipengaruhi oleh faktor kehamilan dulu, waktu hamil, waktu di dalam janin pernah mengalami 1-2 hal mungkin, atau mengalami adanya gangguan dari fungsi genetiknya, atau mungkin mengalami sebuah trauma di kepala sehingga membuat yang bersangkutan mengalami kondisi yang schizofren tadi. Nah, memang untuk yang perspektif biologis ini tidak bisa kita kuantifikasikan ya dengan pasti sekian persen pengaruh dari biologi itu kita nggak bisa. Hanya saja memang jika kita kaji dan kita pahami gangguan-gangguan di otak, inilah yang menjadi awal dari timbulnya permasalahan secara psikologis. Oke. Baik, coba kita lanjutkan dulu. Nah, sekarang yang perspektif psikologisnya. Nah, Sigmund Freud berpikir bahwa penyebab perilaku abnormal terletak pada interaksi antara antara kekuatan-kekuatan dalam pikiran bawah sadar. Nah, teman-teman saya rasa sudah belajar ya tentang id, ego, superego. Kemudian juga sudah belajar mungkin tentang psikoseksual dari teorinya Freud. Konsep-konsep neurotik, konsep-konsep kecemasan dari teori ini, ego defense mechanism misalnya juga mungkin sudah dipelajari semua di semester sebelumnya atau bahkan mungkin di semester ini ya. Nah, kita perlu tahu bahwa dalam konsep psikologi ini khusus untuk yang punyanya Freud. Nah, dia beranggapan bahwa permasalahan psikologis yang sekarang dihadapi itu karena adanya konflik internal, konflik-konflik tertentu yang kita hadapi di dunia nyata, tapi tidak mampu kita selesaikan, sehingga kemudian untuk melindungi diri ini dari kecemasan, kita mencoba melupakannya. Kita mencoba untuk menenggelamkannya ke alam bawah sadar. Contoh, teman-teman kan masih remaja ya. Mungkin masih ingat dengan first love-nya siapa, cinta pertamanya siapa, atau mungkin cinta monyetnya. Nah, kemudian di fase-fase mau kuliah, barangkali mungkin ya putus misalnya. Mungkin putus. Hubungannya berakhir. Nah, mungkin secara ego kita ya udah nggak apa-apa, fine, nggak masalah, kita pisah misalnya ya. Kayak lagunya Mendung Tanpa Udan itu. Kowe nang kanan aku nang kiri misalnya, kita pisah, oke, apa fine. Secara realit mungkin secara physically kita nggak ada masalah, tapi secara internal, secara psikis ya, gejolak di dalam hati itu nggak ada yang tahu kan.
Mungkin saat kita ketemu orang lain, nggak masalah. Tapi saat kita di kamar udah habis tisu berapa kardus buat ngelap air mata yang mungkin bercucuran misalnya. Nah sama seperti itu. Konfliknya nggak selesai, dilemanya nggak selesai. Tapi karena mungkin kita sudah capek ya, kita lelah, kita mau minta balikan tapi kok apa gengsi misalnya atau mungkin sakit hati atau apa. Nah tapi intinya permasalahannya nggak selesai. Ada sebuah kondisi yang bernama unfinished business, nggak selesai nih permasalahannya. Tapi kita mau selesaikan juga nggak punya keberanian untuk menyelesaikan secara langsung. Akhirnya kita memilih untuk melupakan. Nah, melupakan ini ya seperti kita di bawah nonton misalnya, di bawah hangout dengan teman-teman, atau di bawah tidur aja sampai lupa, di bawah beraktivitas, di bawah berorganisasi sampai lupa misalnya. Tapi teman-teman lupa bahwa ini adalah masalah yang belum selesai. Bagaimanapun ceritanya, saat masalah itu belum selesai, itu teman-teman seperti membuang sebuah kayak membuang sebuah sampah misalnya ya. Tapi sampah ini di dalamnya tuh masih banyak entah makanan, banyak sesuatu yang mungkin masih bisa digunakan. Nah, itulah kenapa saat kita mencoba melupakan sebuah peristiwa yang kita sendiri tahu bahwa sebenarnya ini bisa kita selesaikan, tapi saya nggak punya keberanian untuk menyelesaikannya. Nah, ini teman-teman seperti ya tadi, membuang sampah, membuang barang yang sebenarnya barang ini belum menjadi sampah. Barang ini masih bisa teman-teman olah lagi, bisa didaur ulang lagi, masih bisa digunakan untuk hal yang lebih baik lagi dan mendatangkan hal yang justru mungkin lebih baik daripada sebelumnya, daripada kita buang begitu aja. Nah, sama seperti perspektif di sana. Jadi di konsepnya Freud, permasalahan itu ada ya karena kita mencoba mengarahkan semua masalah-masalah itu ke alam bawah sadar. Ada masalah nggak selesai, udah dilupain. Ada masalah belum tuntas, ya udah dilupain. Tapi nggak pernah ada istilahnya di dalam perspektif psikologis Sigmund Freud ini kita melupakan masalah tuh nggak ada. Tidak ada masalah tuh yang benar-benar terlupa. Adanya masalah itu cuma dua pilihannya, selesai apa enggak. Kalau masalahnya selesai, berarti udah beres. Kamu bisa lanjut ke fase berikutnya. Tapi kalau misalnya masalahmu belum selesai, maka kamu akan stuck di sana terus. Oke? Sudah ini ya, mungkin agak paham maksud saya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa ada yang belum dipahami, karena ini memang saya sedang memang sedang dibatasi oleh kegiatan juga, mungkin nanti kita bisa diskusi di forum lain gitu ya. Tapi paling tidak untuk pengantar dari materi ini saya rasa sudah cukup. Nah, kalau misalnya ingin lebih menggali secara dalam, tadi saya sarankan silahkan membaca. Atau kalau misalnya ada rezeki berlebih, silahkan beli buku tentang psikologi abnormal karangannya Neville. Oke, kita next dulu ya. Nah, kemudian ada perspektif sosiokultural. Nah, pandangan ini meyakini bahwa pentingnya mempertimbangkan konteks-konteks sosial yang lebih luas di mana suatu perilaku muncul untuk memahami akar dari perilaku abnormal. Saya di awal pertemuan pernah cerita ke teman-teman semua bahwa kadang-kadang permasalahan psikologis itu ya disebabkan karena adanya dorongan-dorongan eksternal dari luar diri kita yang memaksa untuk memunculkan perilaku tersebut. Contoh, misalnya kita hidup di lingkungan kumuh gitu ya, kemiskinan. Nah, kemiskinan, apalagi kemiskinan yang sifatnya ini ada gap kesenjangan gitu ya antara si kaya dengan si miskin, yang kaya banget, yang miskin banget kan.
Ada gap, ada jealousy, ada kecemburuan di sana, sehingga bisa mengarah kepada munculnya potensi, ya saya garis bawahi ya, munculnya potensi perilaku-perilaku yang cenderung patologi, perilaku-perilaku yang cenderung disfungsi, perilaku-perilaku yang cenderung mengarahkan kita kepada sesuatu yang abnormal. Contoh, kemiskinan mengarah kepada ini tolong digarisbawahi sebagai potensi aja, potensi ya. Jadi berpotensi. Jadi misalnya kemiskinan berpotensi menimbulkan mungkin kayak fenomena pelacuran atau fenomena kriminalitas, vandalisme dan lain sebagainya. Nah, dan ini akan mengakar. Contoh, saat kita ambil contoh yang pelacuran. Mungkin yang di Surabaya mungkin teman-teman mungkin masih ingat pernah ada sebuah gang yang legendaris di Surabaya itu yang terkait dengan prostitusi. Nah, di gang itu banyak sekali anak-anak kecil yang melihat ibunya sendiri sedang menjajakan ini mohon maaf kalau misalnya bahasa saya kasar ya, yang sedang menjual dirinya. Banyak anak-anak kecil hasil dari perilaku-perilaku yang melanggar hukum tadi, yang melihat ibu-ibunya sendiri sedang berjualan diri. Apakah nanti tidak menjadi sebuah role model bagi anak-anak ini? Apakah nanti tidak menjadi seperti sebuah rantai atau siklus yang tidak pernah berhenti? Bisa jadi seperti itu. Apakah nantinya akan memberikan akan menimbulkan potensi gangguan psikologis pada anak? Bisa jadi, dan sangat besar kemungkinannya ya. Jadi kita harus paham bahwa permasalahan psikologis itu kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang ya, tapi memang pada beberapa situasi ya ini dipicu oleh kondisi eksternal kita, kondisi sosiokultural kita. Misalnya kalau pada beberapa suku yang masih ada di pedalaman, misalnya dengan kanibalisme. Kanibal kan bukan perilaku yang bisa diterima sekarang. Di masyarakat modern ini itu sebuah perilaku yang sudah tidak terima lagi. Bahkan ya udah setara dengan pembunuhan kan ya. Nah, tapi pada beberapa suku yang mungkin di pedalaman dan masih menerapkan kanibalisme ini, ya itu bukan merupakan sesuatu yang masalah gitu. Itu sudah adatnya mereka. Membunuh, memakan sesama manusia, itu adat mereka. Mungkin teman-teman yang pernah nonton mungkin ya film The Green Inferno, bukan sedang mempromosikan, tapi film itu menceritakan. Jadi saya saat lihat film itu sebenarnya yang salah ya bukan masyarakat suku itu. Ya mereka hanya meneruskan adat, mereka hanya menjalani apa yang mereka tahu gitu. Tapi bagi orang yang di luar suku, itu tindakan yang barbar sekali. Tindakan-tindakan yang udah tidak manusiawi gitu. Ada sapi, ada babi, misalnya mereka memang kan memang enggak masih belum mengenal agama, misalnya ada sapi, ada babi, ada ular, ada gajah, ada harimau, kenapa kok manusia yang dimakan? Dan kenapa manusia asing gitu? Maksudnya kan kalau di film itu kan bule ya, mereka yang kulit putih gitu ya. Kenapa harus yang kulit putih yang dimakan? Ya saya tuh mikirnya ya karena memang berbeda gitu loh. Mungkin mereka pengen tahu rasanya gimana bule, apakah rasa stroberi, coklat dan nah jadi just kidding ya. Jadi mungkin dari itu kita paham bahwa sosiokultur itu kadang-kadang mengarahkan perilaku kita kepada hal-hal yang secara konteks masyarakat itu nggak boleh atau dilarang. Itu ya. Nah, itulah kenapa kembali lagi konsep abnormal dan normal ini akan disesuaikan dengan perspektif atau sudut pandang kita.
dalam melihat perilaku itu. Oke, kemudian ini adalah penyebab-penyebabnya. Jadi teman-teman bisa sambil dipahami nanti. Bentar ya. Oke. Nah, untuk penyebab di sini ini ada beberapa. Jadi saya bagi menjadi beberapa kategori ya. Di sini ada tahap berfungsinya, kemudian sumber asalnya. Oke. Mana nih? Nah, ini. Nah, tahap berfungsinya. Jadi penyebabnya ini ada 5 ya. Jadi penyebab primer atau primary cause, ada predisposing cause, kemudian ada precipitating cause, reinforcing cause, dan sirkulasi faktor-faktor penyebab. Nah, kita coba breakdown satu persatu. Untuk penyebab utama. Jadi intinya di sini kondisi yang sedang dialami atau kondisi-kondisi abnormal itu yaitu muncul sebagai satu hal yang dia berdiri sendiri. Kondisi-kondisi yang muncul ya karena memang sudah situasi sudah mendukung, kemudian secara internal juga sudah ada potensi, yaitu sudah menjadi penyebab primernya. Misal kalau teman-teman baca di PPDGJ, saya ambil contoh ini ya, retardasi mental misalnya. Retardasi mental itu kan artinya seorang anak yang dia akan mengalami hambatan dalam proses belajar ya. Karena secara IQ dia di bawah rata-rata, jauh di bawah rata-rata misalnya. Nah, IQ yang di bawah rata-rata ini, kalau misalnya di retardasi mental itu dikatakan retardasi mental jika IQ-nya di bawah 70 ya. Jadi IQ di bawah 70 ini memang terjadi sebabnya bukan karena kita berikan dia makanan terus IQ-nya turun, enggak. Tapi memang sejak dia lahir atau memang kondisi-kondisi yang dia bawa yang membuat akhirnya dia secara kemampuan berpikir itu enggak sampai seperti anak-anak yang normal pada umumnya. Jadi kemampuan berpikirnya itu jauh di bawah rata-rata, Itu penyebab primernya seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang istilahnya predisposing. Kondisi yang mendahului dan membuka jalan bagi kemungkinan terjadinya gangguan tertentu di masa mendatang. Contoh, misalnya broken home. Memang kita tidak bisa menggeneralisir broken home ini akan menjadikan seseorang itu menjadi broken children atau broken kids atau broken teenager. Enggak. Kita enggak menjustifikasi seperti itu, tidak. Tapi ada potensi. Gitu ya, ada potensi. Mereka yang broken home maka akan memberikan potensi kepada anaknya, kepada putranya atau putrinya gitu ya. Yang nantinya potensi ini bisa menjadi pintu masuk bagi munculnya gangguan-gangguan yang lain. Contoh, ambil yang ringan aja, misalnya gangguan emosional misalnya. Atau agresif. Atau mungkin cenderung apatis, atau mungkin cenderung antisosial dan hal-hal yang lain. Tapi yang mau saya tekankan, broken home tidak akan menjadikan broken children atau broken kid. Tapi ada potensi broken home itu akan membuat seorang anak itu yang seharusnya masih dalam proses pengasuhan, masih dalam proses kayak pemberian kasih sayang dari orang tua, ibu dan ayah gitu. Yang terganggu prosesnya. Ya. Jadi itulah yang bisa menjadi potensi dari timbulnya gangguan yang lain. Kemudian ada yang namanya precipitating cause atau penyebab pencetus.
triggernya. Nah, kalau misalnya bahasa teman-teman kan triggernya, pemicu. Ya, misal saya ambil contoh yang seragam ya, jadi biar nggak bingung. Kayak tadi misalnya ada broken home, orang tua udah broken home, ternyata setelah karena apa namanya seseorang itu ya, anak butuh kasih sayang, butuh afeksi ya. Mungkin dia akhirnya mengalihkan kebutuhan rasa sayangnya ini, kebutuhan afeksinya ke figur yang lain. Entah ke lawan jenis atau mungkin ke figur orang tua, misalnya guru atau mungkin paman atau mungkin bibi. Tapi ternyata orang-orang yang dia percaya itu malah dalam tanda kutip ya, memanfaatkan rasa kebutuhan afeksi itu untuk kepentingan pribadinya. Nah, sehingga hal ini bisa memicu timbulnya gangguan atau permasalahan ke depannya. Dia udah broken home, kehilangan orang tua, kehilangan stabilitas dalam keluarganya. Kemudian dia coba untuk bangkit, dia coba untuk regain ya, memperoleh kembali apa yang hilang dengan mempercayakan lagi kepada figur-figur yang lain. Tapi ternyata figur-figur yang dia jadikan tumpuan, ini malah memanfaatkannya atau mungkin memperdayanya. Nah, itulah yang bisa menjadi kondisi-kondisi yang tadi pemicu, trigger munculnya gangguan-gangguan yang lain. Kemudian yang keempat adalah penyebab yang menguatkan, reinforcing. Kondisi yang cenderung mempertahankan atau memperteguh tingkah laku maladaptif yang sudah ada. Maksudnya apa? Bisa jadi dalam situasi tersebut tadi contohnya yang masih sama, dia udah kehilangan stabilitas keluarganya. Dia merasa dimanfaatkan oleh lingkungan sekitarnya. Dan ini berlangsung terus, bertahun-tahun, berfase-fase dari fase sekolah, SD, SMP, SMA, sampai kuliah. Dia nggak pernah mendapatkan orang-orang yang tepat, tanda kutip ya. Sehingga ini akan menjadi sebuah justifikasi atau pembenaran tentang perilakunya. Makanya saya sering perhatikan gitu kalau misalnya ada mahasiswa yang mungkin perilakunya agak ya kalau dibandingin dengan mahasiswa yang lain mungkin agak berbeda gitu. Nah, kita nggak bisa membandingkan si individu ini dengan yang lain. Maksudnya kita harus bisa memahami perbedaannya. Karena setiap perbedaan kita, setiap perbedaan perilaku kita, setiap perbedaan karakter kita, itu merupakan hasil dan wujud dari peristiwa-peristiwa yang sudah kita alami sebelumnya. Ya, gitu. Kemudian yang kelima adalah sirkulasi faktor-faktor penyebab. Jadi suatu gangguan perilaku jarang disebabkan oleh satu penyebab yang tunggal. Ya, memang butuh kompleksitas ya. Kadang-kadang permasalahan itu timbul bukan hanya karena secara eksternal kita ada permasalahan, tapi secara internal baik dari kemampuan kita kognitifnya, emosi, motivasi, ini semuanya bermasalah gitu ya. Itulah yang akhirnya menjadikan seseorang itu memunculkan pola-pola perilaku yang maladaptif tadi, perilaku-perilaku yang abnormal tadi. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini menurut sumber asalnya. Jadi ada faktor biologis gitu ya. Misalnya kelainan gen, kurang gizi itu juga pengaruh. Penyakit-penyakit tertentu, misalnya seperti mereka yang apa sih namanya itu?
tiroid ya. Jadi ada masalah dengan kelenjar tiroidnya. Atau mereka yang darah tinggi, itu kan beda ya. Kalau teman-teman perhatikan misalnya, mereka yang secara emosional, khususnya yang lansia ya, misalnya secara emosionalnya nggak bisa terkendali, sering marah-marah, coba dicek tensinya itu pasti tinggi. Dibandingkan mereka yang nggak pernah atau jarang marah-marah, itu tensinya biasanya di bawah atau normal gitu. Nah, faktor biologis itu banyak. Termasuk tadi yang saya contohkan tentang retardasi mental, itu juga faktor biologis. Karena mau tidak mau IQ itu kan hanya alat ukur ya. Alat ukur untuk mengetahui terkait dengan tingkat intelijensi seorang anak. Nah, intelijensi itu merupakan bagian dan proses berpikir seseorang yang melibatkan berbagai area dalam dirinya. Perhatian, kemampuan berpikir, kemampuan otak mengolah informasi, kemampuan dalam mengolah emosi, koordinasi visual motor misalnya. Nah, kalau misalnya IQ-nya di bawah rata-rata ya berarti memang ada kondisi-kondisi dalam dirinya, kondisi-kondisi internalnya yang mempengaruhi hal itu. Ya. Kemudian yang kedua, faktor psikososial. Nah, trauma pada masa anak-anak ini saya pernah contohin kalau nggak salah waktu pertemuan pertama. Saya dulu pernah diminta untuk ikut lomba baca puisi misalnya. Ini pernah diminta untuk ikut lomba baca puisi, dan ternyata setelah baca puisi akhirnya saya kayak cemas, akhirnya sering bolak-balik ke kamar mandi. Ya itu bikin trauma. Akhirnya kalau misalnya saya ngomong di depan umum pada waktu itu seperti gagap pada waktu itu. Nah, terus juga ada yang namanya deprivasi parental. Ini misalnya orang tuanya kan, kalau teman-teman belajar teori pola asuh ya, pola asuh Baumrind. Teori pola asuh Baumrind itu ada 4 kan? Ada otoriter, terus ada terus gimana? Otoriter, autokrasi, kok hitam. Sorry. Saya ini lagi nyoba coret-coret jadi biar enak. Autoritatif, terus kemudian permisif ya. Permisif dan neglect. Untuk pola asuh pertama dan kedua, ini saya rasa nggak ada masalah, meskipun memang kalau untuk pola asuh otoriter ini akan menimbulkan kecenderungan pola perilaku anak yang nanti ke arah dia minder atau mungkin dia nggak pede anaknya. Tapi secara umum untuk pola asuh otoriter dan autoritatif ini mereka masih dapat perhatian nih masih dapat perhatian dari orang tua. Nah, meskipun yang otoriter ini ya dia baiknya perlu untuk dikondisikan, karena kalau terlalu berlebih ini malah jatuhnya anak akan jadi anak yang minder, terus juga cenderung rendah diri gitu ya, bukan rendah hati tapi rendah diri. Nah, yang jadi problem adalah di pola asuh yang permisif dan neglect. Jadi pola asuh permisif ini anak dibiarin maunya gimana ya udah oke. Anak nggak diajarin, anak nggak dibimbing, anak nggak dikasih nasihat, pokoknya anaknya mau apa udah diturutin. Nah, kalau yang neglect ini adalah anak yang dia dianggap seolah-olah nggak ada. Jadi mau hidup mau mati ya udah gitu. Mau makan mau nggak ya udah. Nah, dua pola asuh ini adalah pola asuh yang cenderung membuat anak itu tidak mampu mendapatkan kehangatan dalam suatu keluarga, akan mengalami kesulitan untuk memperoleh kehangatan dalam suatu keluarga. Nah, dampaknya apa?
kalau misalnya secara pola asuh mereka tidak mendapatkan kebutuhan atau pemenuhan afeksi yang cukup, maka anak akan cenderung mencari pemenuhan afeksi di luar keluarga. Syukur-syukur jika dia mendapatkan pergaulan yang tepat. Tapi kalau misalnya dia mendapatkan pergaulan yang tidak tepat, wah ini anak akan menimbulkan kecenderungan dan potensi perilaku-perilaku yang nantinya bermasalah. Gitu. Kemudian yang ketiga, hubungan patogenik antara orang tua dan anak. Nggak serasi. Orang tuanya sering marah. Orang tuanya tidak menerima anaknya pun juga ngelawan misalnya. Jadi tidak ada suatu keharmonisan dalam keluarganya. Nah, ini juga bisa menimbulkan gangguan ke depannya. Lalu ada juga yang keempat adalah struktur keluarga yang patogenik. Nah, untuk struktur keluarga ini jadi gini, orang tua itu sudah membawa bibit-bibit perilaku-perilaku yang bermasalah. Misalnya, orang tuanya kalau bertengkar cenderung agresif gitu ya. Agresif abuse juga ya. Jadi lempar barang sana sini, terus juga secara verbal semua nama-nama di kebun binatang tuh dikeluarin semua misalnya. Bahkan mungkin sampai bawa-bawa anak juga. Nah, ini menjadi sebuah struktur keluarga yang patogenik. Apalagi kalau misalnya orang tuanya mencontohkan perilaku-perilaku yang bermasalah. Misalnya orang tuanya minum alkohol, atau anak diajari berjudi. Ada loh orang tua yang seperti itu. Jadi anak itu diajarin yang nggak beres. Misalnya anak diajarin untuk ikut dangdutan, terus joget-joget sama penari dangdutnya, itu ada kayak gitu. Atau anak diajak ke tempat biliar terus lihat ayahnya berjudi, itu juga ada yang seperti itu. Atau anak lihat orang tuanya pakai narkoba, wah itu juga banyak. Ngomongin narkoba malah ingat yang kemarin yang itu ya, yang stand up comedian itu ya. Oke, next dulu. Nah, kemudian adalah stres berat. Nah, untuk stres berat di sini memang kondisi-kondisi yang secara psikologis memberikan tekanan yang tidak tertahankan. Jadi ini misalnya kayak yang tadi di awal ya, kehilangan orang yang bermakna buat kita, atau kita mengalami suatu peristiwa yang benar-benar berat untuk kita alami, ya misalnya kehilangan pekerjaan, itu juga bisa menjadi salah satu acuan dari beratnya suatu tekanan secara psikologis yang bisa menimbulkan gangguan-gangguan perilaku atau gangguan-gangguan mental yang lain. Kemudian ada faktor sosiokultur. Nah, untuk faktor-faktor seperti ini memang cenderungnya adalah faktor di luar kita ya. Misalnya kita tinggal di lingkungan yang bermasalah, tinggal di lingkungan yang ya di sekeliling kita memang memperlihatkan perilaku-perilaku yang tidak tepat. Misalnya kita tinggal di contoh yang tadi ya, kita tinggal di gang legendaris itu. Kita melihat ada perempuan bersolek, terus ada laki-laki yang minum minuman keras misalnya, atau lihat laki perempuan itu nari-nari nggak jelas gitu. Nah, itu juga bukan merupakan sebuah tempat untuk bertumbuh kembang yang baik. Jadi kalau misalnya kita tinggal di lingkungan seperti itu, terpapar hal seperti itu, maka ada potensi kita juga akan mengembangkan pola perilaku yang bermasalah ke depannya. Nah, atau menjadi korban prasangka dan diskriminasi. Nah, mungkin teman-teman masih ingat ya kayak kekerasan atau mungkin tragedi yang pernah terjadi di Indonesia yang melibatkan konflik suku berkepanjangan, konflik agama yang berkepanjangan. Nah, tentunya ini kan akan membuat stres ya. Akan membuat salah satu pihak itu tertekan. Nah,
Dan saat seseorang tertekan dan tekanannya tidak tertahankan, maka cenderung akan mengambil jalan pintas. Ada yang bunuh diri, ada yang saling bunuh-bunuhan juga, atau ada yang minum racun. Intinya semuanya dilakukan karena sudah nggak sanggup untuk mengatasi tekanan yang ada. Dan banyak sekali contoh-contoh yang lain. Teman-teman bisa eksplor sendiri. Nah, ini adalah esensi dari kuliah kita sore hari ini ya. Jadi klasifikasi perilaku abnormal. Nah, perilaku abnormal itu merupakan sebuah perilaku yang berkebalikan dengan perilaku yang normal. Nah, perilaku abnormal itu biasanya didasari oleh adanya gejala-gejala dalam tanda kutip ya, gejala-gejala patologi atau gejala-gejala gangguan mental atau gejala-gejala sakit mental. Nah, di sini ada contohnya, ada gangguan kecemasan, ansietas, ada tipe agorafobia, gangguan panik, kecemasan, fobia spesifik, fobia sosial, dan seterusnya. Kemudian PTSD, gangguan stres akut. PTSD ini post traumatic syndrome disorder, atau biasanya sebuah gangguan yang dialami oleh seseorang yang mengalami sebuah peristiwa traumatik yang sangat berat. Contoh misalnya perkosaan. Itu contohnya PTSD gitu, atau korban peperangan. Atau mungkin kayak yang lagi hot itu di Taliban gitu ya. Tentang orang-orang yang dia berebut untuk naik pesawat ke Amerika, bahkan ada yang sampai jatuh dari pesawatnya. Mungkin karena sudah hopeless dan ingin keluar dari negara itu, akhirnya dengan nekatnya dia nggak masuk ke dalam kabin karena udah penuh mungkin ya. Dia berpegangan di badan pesawat. Ya pastinya akan ya jatuh karena dia ya beresiko ya kan karena dia dipegangan di badan pesawat. Sama kalau kita lagi di jalan tol, kita nggak di dalam mobil tapi kita di atasnya kap mobil misalnya, dan kecepatan mobilnya 100 km per jam, itu pasti udah nggak karuan, apalagi pesawat gitu loh yang kecepatannya melebihi itu, jauh melebihi itu. Nah, ada juga gangguan mood, depresi mayor, distimia, bipolar, siklotimik, dan seterusnya. Nah, ini gangguan kepribadian, ada paranoid, ada sizoid, ada antisosial, ambang, histrionik, dan narsistik. Nah, ini apa? Nanti kan kita jadikan tugas buat teman-teman semua. Ini gangguan makan, ya ada anoreksia, ada bulimia. Jadi ada gangguan yang dia itu memuntahkan makanannya. Ada juga yang dia itu nggak mau makan sama sekali. Ada juga mereka yang karena saking mungkin pengaruh dari stres ya, jadi makan terus, itu namanya binge. Ada gangguan identitas gender, ada schizofrenia tadi yang saya jelaskan. Ada juga yang pada anak-anak ini ada gangguan pervasif, ini autis misalnya. Ya, autis, ADHD, retardasi mental, gangguan komunikasi. Nah, gangguan-gangguan yang tadi itu merupakan bagian dari klasifikasi yang perlu kita pahami. Nah, karena setelah kita memahami klasifikasi itu, kita perlu melakukan sebuah proses diagnosa. Meskipun memang untuk ranah S1 belum, iya. Untuk S1 belum boleh. Tapi teman-teman juga perlu belajar. Nah, teman-teman perlu belajar tentang klasifikasinya. Teman-teman juga perlu belajar untuk mendiagnosa. Nah, yang tidak boleh adalah teman-teman mengeluarkan statement. Ya, statement entah itu kepada temannya, entah kepada masyarakat secara umum bahwa oh iya si ini dia mengalami schizofrenia misalnya. Itu nggak boleh untuk ranah S1. Itu bolehnya yang S2. Apalagi dan S2 pun itu adalah S2 yang dia profesi gitu ya, bukan S2 psikologi yang sains. Nah, jadi kita semua sudah punya kewenangan masing-masing. Nah, kalau teman-teman mau mendiagnosa dan juga ingin memberikan penegasan ke masyarakat bahwa dia seperti ini seperti itu, maka ada baiknya nanti setelah lulus dari S1 lanjut ke S2, khususnya profesi, gitu ya. Oke. Nah,
Diagnosa ini perlu untuk kita lakukan agar nantinya kita bisa merencanakan atau merancang tindakan-tindakan yang tepat untuk mengantisipasi, bahkan mungkin mengobati dan memulihkan perilaku dari yang bersangkutan. Nah, karena dengan adanya diagnosa, kita ada 4 keuntungan di sini. Yang pertama adalah kita bisa membuka komunikasi dengan pakar dan tokoh yang lain, gitu ya. Kita juga bisa mengembangkan ini sebagai sebuah riset ke depannya. Nah, dan riset itu tentunya kan ada ini ya, ada metodenya, ada pedomannya. Nah, untuk melakukan riset maka kita perlu punya landasan yang kuat tentang perilaku abnormal tadi. Nah, akarnya adalah dari diagnosa. Kemudian setelah kita tahu apa jenis gangguannya, kita bisa memahami penyebabnya apa, kita memahami karakteristiknya bagaimana. Nah, kita nanti baru bisa menentukan jenis intervensi atau jenis terapi yang paling efektif untuk digunakan pada orang yang mengalami gangguan tersebut. Gitu. Oke? Nah, ini untuk tugasnya. Nah, tugasnya silahkan di sini teman-teman semua membentuk 9 kelompok, gitu ya. Untuk jumlah kelompoknya disesuaikan, bisa berisi 3 atau mungkin ada yang 4, ada yang 3, atau ada yang 2, ada yang 3, terserah. Nanti bisa di mediasi oleh PJ. Nah, 9 kelompok ini saya sesuaikan dengan 9 jenis gangguan yang akan teman-teman saya berikan tugasnya, gitu ya. Jadi nanti untuk kelompok 1 akan membahas tentang gangguan mental organik dan simptomatik, gangguan mental dan perilaku akibat zat psikoaktif. Lalu kelompok kedua tentang gangguan skizofrenia, gangguan skizotipal dan gangguan waham. Kemudian yang ketiga, gangguan suasana perasaan, mood, dan seterusnya. 4, 5, 6, sampai nanti di kelompok yang ke-9. Tentang gangguan perilaku dan emosional dengan onset masa anak dan remaja. Nah, teman-teman semua agar kita punya satu pemahaman yang sama dan punya satu sumber yang sama, maka yang menjadi rujukan adalah buku PPDGJ. Ya. Jadi masing-masing kelompok nanti mengambil materinya atau mengambil misalnya untuk gangguan suasana perasaan atau gangguan mood ini kan ada beberapa. Nah, itu semuanya teman-teman jabarkan dari gangguan A, B, C, D yang dia termasuk di gangguan suasana perasaan dan mood ini. Nah, teman-teman jabarkan sesuai dengan perintah yang di sini. Jadi sebutkan tipe-tipenya apa saja. Nah, ciri khasnya apa, etiologi atau sebabnya apa, lalu gejala atau simptomnya itu apa saja. Itu ya. Nah, kalau untuk etiologi, kalau misalnya memang di PPDGJ itu nggak ada, teman-teman bisa menggunakan referensi yang lain. Nah, tapi untuk gejala, saya rasa semuanya bisa tercover di PPDGJ itu. Ya. Tipe itu juga tercover di PPDGJ. Ciri khas itu juga beberapa tercover di PPDGJ. Nah, mungkin yang nanti agak perlu referensi tambahan adalah yang etiologi, tapi untuk yang etiologi saya bebaskan mau menggunakan referensi apa dari Nevit itu juga boleh atau dari referensi yang lain juga saya persilahkan. Gitu ya. Jadi tugasnya adalah teman-teman semua di sini membentuk menjadi 9 kelompok, lalu kelompok 1 bertugas untuk mengkaji tentang gangguan mental organik dan simptomatik, dan seterusnya. Kelompok 2 juga tentang skizofrenia dan seterusnya. Kelompok 3 tentang mood, 4 tentang neurotik dan seterusnya. Nah, yang dikaji adalah terkait dengan tipenya apa saja, ciri khasnya apa saja, penyebab atau etiologinya itu apa saja, kemudian gejala atau simptomnya apa saja. Ya, begitu untuk tugasnya, saya rasa cukup jelas. Nah, untuk
Tugasnya nanti silahkan dikumpulkan melalui Finesa, nanti akan saya buatkan room di Finesa. Dan kemudian juga untuk absensi pada hari ini silahkan teman-teman mengisi kehadiran di Finesa. Untuk formatnya sama ya, mungkin standar aja. Jadi untuk ada covernya ini nanti ada nama gangguan apa yang dibahas, nama kelompoknya, lalu nanti beralih ke halaman kedua mungkin bisa daftar isi ya barangkali ya. Jadi daftar isi dulu, kemudian nanti baru masuk ke pengkajiannya itu apa sesuai dengan perintah yang di sini, dan kemudian di halaman terakhir jangan lupa diberikan daftar pustaka atau sumber referensi yang teman-teman semua gunakan. Oke. Baik, saya rasa itu dari saya untuk pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas waktunya dan sudah mau menyimak video ini. Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih, selamat sore. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.